wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Syafaruli dengan NIM 190920321 dari kelas Tambang A. Baiklah, dengan video kali ini saya akan mempresentasikan materi kimia dasar 2 mengenai unsur logam yang ada pada tabel periodik, asal mula logam dan sumbernya, dan sebarannya di alam dan pemanfaatannya. Baiklah, pertama saya akan membahas mengenai asal mula nikel. Nikel pertama kali ditemukan oleh Baron Axel Fredrik Kornstad pada tahun 1791. Yang pertama kali diberi nama Kupfernikel atau Nicolit karena masih berada dalam mineral. Penamaan tersebut muncul dari tempat ditemukan nikel pada sebuah batuan yang mirip biji tembaga atau kufar. Nikel yang mulanya dianggap sebagai logam pengotor pada tembaga kemudian akhirnya menjadi satu logam tersendiri yang memiliki nilai tinggi. Hal itu menyusul dilakukannya penelitian yang menyimpulkan nikel dapat ditemukan dalam meteorit. Dengan struktur yang keras, logam ini ternyata memiliki fungsi dalam kehidupan, seperti mudah ditempa, ulet, dan memiliki warna keperakan. Sifat nikel ini juga bermanfaat untuk menghantarkan listrik dengan cepat. Biasanya, nikel juga menjadi bahan campuran, seperti pembuatan besi dan kromium untuk menghasilkan baja yang keras dan anti karat. Nikel biasa terdapat di kerak bumi dengan kadar yang berbeda-beda, tergantung pada jenis batuannya. Kadar nikel tertinggi terdapat dalam batuan ultrabasa dunit dan periodotit, yaitu dapat mencapai 3.000 gram per ton Ni. Dalam batuan ultrabasa yang telah mengalami proses serpentinisasi, kandungan Ni antara 1.200 sampai 2.000 gram per ton. Kandungan ini menjadi lebih tinggi apabila proses serpentinisasi terjadi di daerah tropis seperti di Indonesia. Hal ini karena pengayaan nikel di tropis dipicu oleh proses pelapukan yang berlangsung lebih intensif. Jebakan nikel di alam terdapat sebagai jebakan primer dan jebakan sekunder berupa nikel laterit. Jebakan nikel primer berupa sulfida dengan mineral-mineral penyerta seperti tembaga, kobalt dan platinum grup elemen terdapat pada lingkungan batuan basah dan ultrabasah. Nikel sulfida, jebakan nikel laterit merupakan hasil proses lateritisasi dari batuan induk berkomposisi basa ultrabasah. Nikel laterit merupakan residu tanah yang kaya akan siskuit oksidasi dari besi dengan pengkayaan nikel yang terbentuk pada batuan basah dan ultrabasah oleh proses pelepukan kimiawi dan pengayaan lebih lanjut pada kondisi iklim tropis. Kategori nikel laterit yaitu nikel ferruginous dan nikel silicate. Nikel jenis ferruginous mempunyai kandungan besi 40% dan nikel 1%. Contoh jebakan ini seperti yang terdapat di daerah Kubah dan Filipina. Sedangkan jenis nikel silicate umumnya mempunyai kandungan besi rendah, kurang dari 35%. Namun kandungan nikelnya tinggi, mencapai 15%. Berupa nikel garnierit yang terbentuk pada bagian bawah zona pelapukan atau pada zona saprolit, yaitu zona pelapukan paling bawah. Contohnya jebakan biji nikel seperti ini terdapat di Kaledonia Baru. Kandungan nikelnya mencapai 3,5%. Pada daerah dengan batuan yang banyak mengandung mineral garnierit, kandungan nikelnya mencapai 10%. Keterdapatan batuan asal dalam pembentukan nikel laterit merupakan faktor utama. Batuan tersebut adalah batuan yang banyak mengandung mineral olivin yang merupakan mineral pembawa nikel primer 0,3 sampai 0,5%. Konsentrasi tertinggi olivin terdapat pada batuan ultrabasah, komatite dan olivin bearing, komulat gabbro. Pada batuan ultrabasah yang mempunyai komponen-komponen yang mudah larut terutama olivin, akan memberikan lingkungan pengendapan yang baik untuk nikel. Kondisi daerah beriklim tropis dan subtropis dengan curah hujan tinggi dan sinar matahari sepanjang hari memegang peranan penting dalam proses pelapukan dan pelarutan unsur-unsur yang terdapat pada batuan asal, sangat mendukung pembentukan endapan nikel laterit. Demikian pula, perubahan temperatur cukup besar dalam membantu terjadinya pelapukan mekanis dengan terbentuknya rekahan-rekahan
dalam batuan yang akan mempermudah proses atau batuan yang akan mempermudah proses atau reaksi kimia pada batuan. Nikel itu sendiri berasal dari sisa-sisa tumbuhan ataupun makhluk hidup yang terkubur di dalam tanah selama jutaan tahun. Nikel adalah bagian hasil dari pertambangan dalam kategori logam. Kemudian sebarang logam di alam. Saya mengambil sebarang logam di Indonesia. Yang pertama itu Morowali. Morowali yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah adalah penghasil nikel yang cukup besar di Indonesia. Saking besarnya, pertambangan nikel di Morowali sempat diperebutkan oleh perusahaan tambang raksasa. Memang, banyak investor dari berbagai negara yang menunjukkan ketertarikannya dengan bisnis pertambangan nikel di Indonesia. Hal tersebut tentu saja karena cadangan nikel di tanah air yang sangat melimpah. Pertambangan nikel ini di Morowali ada di daerah Petasia Timur, Bahodopi, Petasia, Bungku Pesisir, Menui, Kepulauan dan Bungku Timur. Kemudian yang kedua Sorowako, Sulawesi Selatan. Daerah penghasil nikel di Indonesia selanjutnya adalah Sorowako yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah ini tidak hanya memiliki keindahan alam yang luar biasa, tapi juga terkenal dengan cadangan nikelnya yang tinggi. Kota ini memiliki area operasi sebuah perusahaan tambang nikel yang paling besar di dunia. Dari Makassar, Anda harus melakukan perjalanan selama 12 jam dengan naik bus sampai Sorowako. Kemudian yang ketiga Halmahera Timur di Maluku Utara. Maluku Utara adalah daerah yang dikenal sebagai salah satu penghasil nikel terbesar, tepatnya di Halmahera Timur. Area pertambangan ada di dua wilayah yakni Maba dan Wasil. Lokasi pertambangan tersebut adalah sumber utama penghasil nikel yang ada di Kepulauan Maluku. Kemudian yang keempat, Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Selain Sorowako, Luwu Timur adalah wilayah di Sulawesi Selatan yang kaya akan nikel. Luwu Timur sendiri sebenarnya adalah daerah pemekaran yang sebelumnya menyatu dengan Luwu. Di Luwu Timur, tambang nikel bisa ditemukan di daerah Malili dan Kemudian yang kelima, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Sulawesi memang memiliki banyak sekali spot pertambangan nikel dengan cadangan yang melimpah. Tidak terkecuali wilayah Kolaka yang masuk sebagai salah satu daerah penghasil nikel di Indonesia. Tambang nikel di Kolaka ini bisa Anda jumpai di Letambaga dan Pomala. Kemudian yang keenam, Pulau Giage atau di bagian Papua Barat. Pulau Giage memiliki pesona alam yang sangat indah. Hal inilah yang membuat banyak orang tertarik mengunjungi pulau ini. Tidak hanya itu, pulau yang ada di Raja Ampat, Papua ini juga menyimpan hasil tambang nikel yang sangat banyak, sehingga banyak investor yang ingin berbisnis tambang di nikel di daerah ini. Bisa dilihat bahwa sebagian besar daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia ada di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sekian ulas pembahasan selanjutnya yaitu manfaat nikel. Yang pertama pada pembuatan stainless steel. Perabotan stainless steel umumnya menggunakan bahan nikel karena memiliki ketahanan terhadap karat. Stainless steel biasanya terbuat dari biji besi yang dicampur dengan nikel dan krom agar tidak mudah teroksidasi oleh air dan udara. Karena itulah stainless steel tidak mudah berkarat layaknya besi biasa. Jadi tidak heran perabot dapur seperti garpu dan sendok biasanya dibuat dari logam nikel. Kemudian yang kedua yaitu pada pembuatan koin. Uang koin di Indonesia umumnya dibuat dari nikel karena sifatnya yang alot dan mudah dibentuk. Seperti yang kita ketahui, ada dua jenis uang di Indonesia yaitu uang koin dan kertas. Beberapa uang koin yang beredar di Indonesia menggunakan bahan nikel. Bahan ini terlihat lebih padat dan berat jika dibandingkan dengan aluminium. Pada 2010, Bank Indonesia meresmikan mata uang koin dengan bahan nikel yaitu uang pecahan 1000. Kemudian yang ketiga, campuran pada besi baja. Besi baja adalah campuran berbagai macam unsur logam dengan bahan utama besi.
Besi baja dengan kualitas yang tinggi tidak terlepas dari campuran kandungan nikel. Manfaat nikel dalam campuran besi baja adalah membuat campuran menjadi lebih keras dibandingkan campuran dengan aluminium. Hal ini tentunya bisa dimasukkan dalam manfaat nikel dalam kehidupan sehari-hari. Kandungan nikel membuat baja memiliki kekuatan yang baik dibanding besi baja yang hanya dicampur aluminium. Campuran nikel juga menjadikan besi baja menjadi tahan dari serangan karat. Hal demikian tidak ditemukan pada besi baja murni. Struktur ini biasa dipakai untuk bahan bangunan dan rel kereta api. Kemudian selanjutnya pembuatan rangka otomotif. Manfaat nikel dalam kehidupan sehari-hari berikutnya adalah dalam pembuatan rangka otomotif. Kandungan nikel pada rangka otomotif menjadikan hasilnya terlihat lebih mengkilap serta tidak mudah berkarat, sehingga pada akhirnya membuat rangka otomotif menjadi lebih awet karena tidak cepat rusak. Karena itulah, biasanya kamu akan melihat velg, bumper, dan knalpot pada mobil terlihat begitu mengkilap. Hal ini karena rangka otomotif banyak menggunakan bahan nikel dalam pembuatannya. Kemudian, baterai isi ulang. Salah satu manfaat nikel dalam kehidupan sehari-hari yang tak kalah penting adalah sebagai bahan pembuatan baterai. Baterai berbahan nikel termasuk baterai sekunder yang bisa diisi ulang. Berbeda dengan yang hanya sekali pakai. Baterai ini banyak dimanfaatkan sebagai sumber energi peralatan elektronik. Baterai nikel yang banyak dikenal adalah jenis baterai nikel kadmium dan nikel metal hibrida. Kemudian pembuatan kawat. Dengan sifat tahannya terhadap karat, nikel juga bisa dimanfaatkan untuk pembuatan kawat. Dalam hal ini contohnya seperti pembentukan turbin pesawat. Nikel kawat juga bisa dimanfaatkan sebagai alat laboratorium, khususnya pada alat penghantar panas yang baik. Hal ini karena unsur nikel juga merupakan konduktor panas yang baik. Hal ini tentunya menegaskan pentingnya manfaat nikel dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pelapis anti karat, manfaat nikel dalam kehidupan sehari-hari berikutnya adalah sebagai campuran atau pelapis anti karat. Unsur nikel memang sangat baik digunakan sebagai campuran atau pelapis anti karat. Logam yang dilapisi unsur nikel tidak cepat rusak karena sifatnya yang anti karat. Selain itu, nikel memberikan efek mengkilap yang membuat logam terlihat lebih menarik. Oleh karena itu, banyak digunakan sebagai pelapis khususnya dalam industri makanan. Bahkan nikel dengan sifatnya yang kuat dan anti karat sering juga dimanfaatkan sebagai pelapis terluar untuk berbagai senjata produksi pabrikan ternama. Dengan adanya lapisan nikel pada bagian luar senjata, dapat dipastikan senjata akan bertambah baik karena menjadi lebih kuat dan tahan karat serta tidak mudah mengalami korosi. Itulah tadi presentasi saya mengenai materi mata kuliah Kimia Dasar 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.